Profesor Greg Barton adalah seorang akademisi terkemuka di bidang studi Islam dan politik, khususnya yang berkaitan dengan radikalisasi, terorisme, dan demokrasi di dunia Islam. Ia memiliki pengalaman luas dalam menganalisis politik dan keamanan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Barton juga dikenal karena pandangannya yang moderat dan usahanya dalam mempromosikan dialog lintas budaya dan agama. Beberapa waktu yang lalu, Stropopedia berkesempatan bertemu dan berbincang bersama beliau. Ya, maksud saya dari awal, dari tahun pertama Densus itu dibangunkan. Densus kan memakai pendekatan untuk interview, untuk wawancara, ya interogasi, tapi interogasi yang lunak, yang saling menghormati orang dan berusaha bikin hubungan dengan unsur-unsur manusiawi supaya dengan pendekatan yang empatetik mereka kan lebih cenderung untuk bicara. Coba lihat dengan kasus misalnya Nasir Abbas, ya. Karena ada cognitive opening, Densus itu di luar dugaan ya bahwa ada orang baik, ada orang soleh di Densus. Dia terpaksa memikirkan, oke, mungkin persepsi saya salah. Kalau persepsi saya salah, mungkin juga pemikiran saya salah. Akhirnya ada perubahan yang total ya. Jadi empathetic approach itu jauh lebih efektif. Ada banyak misalnya dari CIA yang mengakui kalau mereka terpaksa memakai pendekatan yang keras sehingga ada pelanggaran hak asasi manusia sangat counterproductive karena yang dihasilkan kurang berguna, tidak bisa dipercaya. Tapi kalau ada pendekatan yang empatetik sehingga orang sudah siap untuk secara terbuka menjelaskan, oke, kenapa saya begini, itu jauh lebih efektif. Kalau tidak ada tekanan dari Densus, kalau tidak ratusan orang yang di setiap tahun kan ada ratusan orang ya dari ISIS dan juga dari Jemaah Islamiyah yang ditangkap, kalau agak gampang untuk melarikan diri dari surveillance Densus, mungkin mereka tidak rela untuk berubah. Tapi ini kan merupakan kombinasi pendekatan yang ya katakan keras, hard measures, surveillance, orang ditangkap kalau jadi terlibat, dan juga soft measure, berdialog secara empatetik, akhirnya berhasil. Tapi harus diakui kalau tidak ada Intel Densus, kalau tidak ada program yang efektif untuk menangkap, ya mungkin mereka tidak mau juga. Kita harus realistis. Mungkin dalam jaringan JI itu berusaha mencari jalan yang lebih moderat. Mungkin sudah terbukti dengan camp latihan di Aceh itu tahun 2010, ada banyak pemimpin JI yang tidak jadi terlibat. Ya, ada Abu Bakar Bashir yang di sana, ada beberapa yang lain yang di sana. Tetapi sudah ada orang yang tidak setuju dengan program itu. Nah, mereka masih saat itu memang mereka masih punya komitmen terhadap jihad dan fisik itu. Tetapi lama-lama dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun pun ada yang berusaha untuk mencari jalan keluar. Juga ini kan ada proses yang sangat wajar di Irlandia Utara misalnya. Ada banyak yang jadi terlibat dengan Irish Republican Army yang lama-lama sudah merasa ya harus selesai yang disebut troubles ya, kekerasan dan kerusuhan itu. Mereka juga cari jalan keluar. Nah, kalau ada pihak dari pemerintah yang sudah siap untuk berdialog, negosiasi, ada harapan bisa mencari jalan keluar. Nah, kalau ada kelompok yang lebih ganas, kayak ISIS, lebih susah. Saya tidak mau bilang bahwa sekaligus mungkin.
Sekarang ada keadaan di Gaza yang sangat sulit. Orangnya sangat derita, dan pihak Hamas yang militan itu tidak mau bernegosiasi. Jadi ada keadaan yang sangat sulit. Tapi biasanya kalau kelompok teror akan muncul secara wajar saat dalam mana ada yang sudah siap untuk, kan sudah jenuh, sudah capek. Di Filipina misalnya, MILF, Abu Sayyaf Group pun, Abu Sayyaf Group hanya sejak itu serangan Marawi, tapi sedikitnya akhirnya jalan negosiasi menjadi jalan yang satu-satunya yang masuk akal. Jadi kalau kita kerja keras, memang perlu proses yang bertahun-tahun, akhirnya untuk mencari cara untuk menyelesaikan kerusuhan, biasanya harus ada negosiasi. Ya, negosiasi tidak berarti berkompromi, cuman untuk menangkap orang memakan resources dan waktu dan segalanya. Bayangkan kalau jaringan Jemaah Islamiyah ada 6.000 orang pejuang, kalau semuanya ditangkap sama dampaknya pada keluarga dan segalanya, luar biasa ya. Kalau ada kesempatan untuk mencari pendekatan untuk menghindari itu, jauh lebih baik. Bisa membayangkan bahwa Densus 88 ini akan pensiun. Pasti mereka akan tetap sibuk ya. Pasti ada banyak tantangan. Tapi sedikitnya jaringan JE itu insya Allah akan merupakan salah satu masalah yang bisa dikatakan terselesai dengan cara yang lebih efektif. Ya, masih ada sentelannya. Yang lain yang harus dihadapi. Sekarang ada masalah juga dengan remaja yang ikut medsos jadi radikal, dan karena ada teman-teman baru. Yang golongan baru ya dalam Islamnya. Iya, dan kalau ISIS itu masih ada, walaupun JAD itu agak dalam keadaan yang agak sulit, tapi lama-lama saya kira akan menjadi lebih serius. Tapi sedikitnya dengan kelompok yang punya pesantren dan tradisi dakwah, kalau ada persetujuan untuk secara serius berubah, maka harus diterima. Ya, harus ada check and balance juga. Di Inggris dan di Irlandia, yang pemulaan kan hoax di medsos. Sedikitnya harus ada undang-undang supaya mengendalikan aktivitas X atau Facebook atau Instagram dan yang lain. Ini merupakan tantangan di Indonesia juga. Perhatikan Jemaah Islamiyah, pasti ini merupakan sesuatu yang di luar dugaan. Nah, harus diakui juga bahwa sudah 10-15 tahun tidak ada serangan teror dari JI. Jadi memfokus pada JI, kalau yang bukan Densus atau yang lain, karena orang sudah lupakan JI. Ya, ada Abu Bakar Bashir yang keluar dari penjara dan segalanya. Tapi pada umumnya dengan munculnya ISIS, seolahnya JI tidak terlalu penting. Jadi orang tidak memperhatikan jaringannya. Tiba-tiba ada deklarasi membubarkan. Itu mengejutkan. Dan kedua, pada prinsipnya kalau ada kelompok, katakan kelompok teror yang mengakui mau membubarkan diri, agak sulit banyak orang agak sulit percaya. Tetapi kalau tahu latar belakang lebih masuk akal seperti kita bicarakan ya. Tapi kalau tiba-tiba ada deklarasi mau bubarkan, dan bubarkan itu kan bahasa yang agak berat juga ya. Jemaah Islamiyah dibubarkan. Nah, sebenarnya jaringan manusia itu tidak akan hilang. Justru karena mereka peduli pada pesantren, pada santri, pada jaringan sosial itu, mereka tidak mau hilang itu. Tapi yang jaringan teror itu dibubarkan, digantikan secara resmi dengan jaringan yang fokus pada dakwah dan pendidikan. Itu kan masuk akal. Tapi tiba-tiba mendengar kabar bahwa Jemaah Islamiyah yang ada kaitan dengan bom Bali pertama bilang mau bubar, orang sangat wajar kalau tidak percaya, kalau tidak tahu latar belakang, skeptis ya, sangat masuk akal.
Tapi kalau dipikirkan, ini latar belakang dengan Jamaah Islamiyah, dengan Densus, masuk akal. Memang Believable ya. believable ya. Oh, gitu. Secara resmi, jaringan yang resmi itu memang dengan memakai bahasa membubarkan, dan ya pasti harus diganti dengan yang lain, dan itu proses penggantian itu sangat penting ya, karena motivasi orang. Tapi kalau mereka fokus pada 62 pesantren itu, ribuan santri itu, fokus pada program dakwah, memang ada motivasi, ada insentif. Nah, kalau orang kan takut pada ada yang pura-pura bilang mau berubah, tidak mau secara jujur. Memang terjadi juga. Tapi harus ada check and balance. Dan kalau kita memahami bahwa salah satu unsur dari proses pemikiran JI untuk membubarkan diri, karena surveillance intel dari Densus begitu lengkap, masuk akal bahwa mereka sudah sadar kalau pura-pura aja, kalau tidak serius akan ketahuan. Ya. Latar belakang keluarga JI dari Johor, dekat dengan Johor Bahru. Tapi pelaku itu kan mungkin motivasi karena ISIS ya. Ya. Dan ini memang ISIS ya. Ini pertama kali ada serangan teror di Malaysia. Pertama kali. Ada peristiwa dengan grenade di Bar Movida, tapi sia-sia. Tapi ini pertama kali ada tindakan teror yang serius di Malaysia. Ya. Ini ada indikasi bahwa pengaruhnya ISIS tetap kuat, dan ancaman dari lone actor sangat serius. Lone actor itu orang yang tidak bicarakan dengan teman-teman supaya tidak ada intersepsi dari komunikasi, dan langsung bertindak. Dan dalam hal itu saya merasa khawatir juga melihat JAD ISIS di Indonesia ini. Sampai sekarang mereka punya obsesi menyerang polisi. Ke stasiun polisi di Surabaya pun ada unsur itu. Ya, Bandung. Tetapi kalau mereka dapat instruksi dari ISIS internasional, sekarang ada yang disebut ISIS-K, ISIS Khorasan, tapi ini merupakan salah satu kendaraan untuk kembali pada fokus internasional. Kalau mereka berputuskan untuk jangan fokus pada membunuh satu dua polisi, tapi pergi ke gereja, pergi ke mall atau tempat yang lain yang penuh dengan soft target, lone actor bisa sangat dahsyat kalau tidak ketahuan sebelumnya. Jadi masih ada bahaya itu. Kita lihat hanya di dalam Jamaah Islamiyah, walaupun tidak setuju, sudah ada jaringan yang agak lengkap supaya kalau mereka tidak mau ikut proses pembunuhan, mereka akan ketahuan. Nah, yang bagi saya lebih menakutkan orang yang bukan dari jaringan itu, tapi dari yang mungkin hanya remaja, memang masih muda, tidak ada latar belakangnya, karena dapat inspirasi dari teman-teman online. Kalau mereka langsung bertindak, agak sulit untuk deteksi sebelumnya. Tapi kalau yang Jamaah Islamiyah yang setuju dengan proses pembubaran atau yang tidak setuju pun, ya sedikitnya kita sudah tahu tentang orang dan jaringannya. Dan lebih mungkin ketahuan kalau ada yang berniat untuk membuat sesuatu. Tapi yang dari ISIS atau yang orang baru yang dapat inspirasi dari ISIS itu lebih bahaya. Ataupun Al-Qaeda. Al-Qaeda kan masih dalam posisi yang sangat kuat di Afghanistan. Nah, di Indonesia dan juga di Filipina dan di Malaysia, jaringan Al-Qaeda yang punya afiliasi dengan Al-Qaeda itu Jamaah Islamiyah. Jadi dengan bubarnya Jamaah Islamiyah sangat signifikan. Berarti Al-Qaeda di Southeast Asia secara jaringannya tidak ada lagi.
Tapi masa depan dengan keadaan di Afghanistan mungkin akan muncul lagi yang dapat inspirasi dari Al-Qaeda. Bukan karena latar belakang Darul Islam, Jamaah Islamiyah, tapi mungkin lewat hubungan yang baru. Jadi ancaman masih ada. Tapi sedikitnya jaringan yang merupakan jaringan yang sangat besar dan luas membukti diri bahwa serius dengan proses pembubaran. Ini merupakan sesuatu yang merupakan keuntungan yang luar biasa. Memang agak rumit karena Jamaah Islamiyah tidak sama dengan Al-Qaeda. Tetapi dari awal dengan tahun pendirian tahun 93 itu kan dari konteks Afghanistan, Pakistan dengan kampnya Al-Qaeda. Jadi dari awal, dan bukan saja Jamaah Islamiyah tapi juga Abu Sayyaf Group dan yang lain di Asia Tenggara ada hubungan dengan Al-Qaeda. Dengan operasi Bajinka sebelumnya, planning di Manila, sudah lama ada buktinya ada hubungan dengan Al-Qaeda. Tetapi ya, walaupun Jamaah Islamiyah secara historis bukan jaringan Al-Qaeda, bukan cabang Al-Qaeda, tapi ada afiliasi. Dan sudah terbukti bahwa tahun 2014 munculnya Caliphate dengan ISIS, hanya Jamaah Islamiyah yang tidak tertarik pada ISIS karena tetap berpihak sama Al-Qaeda. Signifikan. Tapi rumit, ya. Ya. Ya, ada beberapa tren yang harus diperhatikan. Pertamanya dengan munculnya ISIS. ISIS merupakan merek yang punya daya tarik yang luar biasa, lebih dari Al-Qaeda, lebih daripada Jamaah Islamiyah. Jadi orang baru yang latar belakang tidak dari keluarga Darul Islam bisa terjadi ada obsesi dengan ISIS online, dan karena online itu merupakan kesempatan untuk katakan teman-teman baru mempengaruhinya di mana-mana memang begitu. Dan ada dua cenderung yang sekaligus terjadi. ISIS kurang memperhatikan latar belakang orang. Kalau Al-Qaeda lebih sangat fasih. Proses menjadi anggota Al-Qaeda sangat rumit. Lebih rumit, ya. Iya, sama juga dengan Jamaah Islamiyah. Betul. Tapi ISIS bilang kalau besok bertindak atas nama ISIS langsung kami, iya sudah diakui sebagai murtad. Ya. Istilah jaringan Jamaah Islamiyah itu dibubarkan, pasti harus digantikan dengan jaringan baru. Dan jaringan baru itu orang yang sama, tapi dengan perubahan dalam kurikulum, dalam pesantren. Jadi buku-buku yang ekstrim, yang intolerant, yang tidak menerima sesama manusia akan diganti. Jadi ini proses penggantian. Ya. Jaringan pesantren, para santri akan tetap ada. Dan justru karena itu yang lebih berharga daripada prinsip-prinsip jihad yang tidak diterapkan diganti. Tapi ini merupakan proses penggantian. Orang yang ada di dalam pesantren Jamaah Islamiyah itu akan tetap di dalam pesantren. Tetapi sedikitnya mungkin insya Allah pesantren itu menjadi lebih luas. Kemarin saya mampir ke Al-Mukmin. Di mana? Al-Mukmin di Solo, di Nurki. Ya, kepingin lihat ya. Tahun yang lalu jalan-jalan sama teman dari Solo. Nah, dulu kalau mampir di depan gerbangnya Al-Mukmin, sangat sekretif ya, sangat tertutup ya. Sekarang seolahnya pesantren biasa. Nah, ini kesannya begitulah. Harus dibukti, mereka harus membuktikan diri. Tapi walaupun orang yang dalam jaringan yang dulu disebut Jamaah Islamiyah itu tidak akan kemana-mana, tapi sedikitnya kalau memang betul-betul jujur, mereka akan jadi lebih terbuka untuk begal sama tetangganya. Ya.